Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat sore, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Bincang Pertana di episode 10. Di mana pada hari ini kita akan membahas tema yang menarik seputar zona integritas dan juga kerjasama antar instansi bersama dengan dua narasumber yang jauh-jauh datang dari tanah laut dan juga tanah bumbu. Tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu ya, baru sayang begitu ya Pak ya. Langsung saja hari ini bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Tanah Laut, Dr. Ahmad Suhaimi, SOS SH MHMM. Panjang banget. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Saya panggilnya Pak Suhaimi saja ya. Pak Suhaimi. Oke. Di seberang sana, jauh-jauh dari Tanah Bumbu, apa kabar Pak Agus Sugiono SHMH, yakni Kepala Kantor Pertanahan Tanah Bumbu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Jauh-jauh ya Pak ya dari Tanah Bumbu. Berapa jam Pak sampai ke sini? Kalau lancar 6 jam, kalau lambat 6-7. Oke, cukup lama. Kalau tanah laut bentar saja ya Pak Dekat, ya. tanah laut Paling 1 1 jam ya kan. 30 menit. Oke. Tema kita tadi sudah bicarakan zona integritas dan kerjasama antar instansi. Sudah 10 episode. Kita di sini dalam program Bincang Pertanahan, temanya juga menarik. Dan hari ini langsung saja saya ke Pak Suhaimi dulu nih. Kemarin kan kita tahu hari jadi Kabupaten Tanah Laut yang ke-57 di awal Desember kemarin, Menteri ATR BPN juga datang, kemudian juga Kantah Tanah Laut mendapatkan apresiasi dan juga penghargaan. Seperti apa ini Pak? Bicara soal program PTS. Baik, terima kasih Mbak Fatia. Saya menyapa dulu pemirsa Duta TV, selamat sore. Saya kira kemarin tanggal 5 Desember 2022 itu bertepatan dengan perayaan puncak hari jadi Kabupaten Tanah Laut. Dan kita hari itu menyerahkan 10.000 bidang sertifikat tanah masyarakat dari program PTSL. Nah, yang kebetulan dan alhamdulillah berkenan hadir Pak Menteri ATR BPN, langsung Pak Hadi Cahyanto yang berkenan menyerahkan sertifikat hasil PTS tersebut kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Saya kira ini hadiah bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, bahwa menunjukkan bahwa negara melalui Kementerian BPN, ATR BPN hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Karena program PTSL ini benar-benar real begitu ya, bukan hanya sekedar wacana, tapi benar-benar masyarakatnya bisa menikmati program tersebut. Kalau bicara PTSL nih Pak Agus, seperti apa di Tanah Bumbu? Meskipun kan kalau Pak Agus tadi curhat begitu baru 2 bulan ya di Tanah Bumbu. Seperti apa Pak? Alhamdulillah PTSL Tanah Bumbu berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit-sedikit hambatan, Mbak. Nah, jadi PTSL di Tanah Bumbu itu ada 2, yaitu PTSL BBT yang hasilnya peta bidang tanah dan PTSL SHT, yaitu produknya sertifikat hak milik. Nah, untuk BBT kita ada target 10.000 PM yang dibiayai oleh Bank Dunia dan 1.700 yang dibiayai oleh RM, rupiah murni. Dan untuk SHT dengan target 11.500, alhamdulillah pada hari ini pemberkasan sudah 100%, tinggal finishingnya insya Allah di akhir tahun 2022 ini bisa 100% dan segera bisa dibagikan ke masyarakat semuanya. Baik, tadi kan sudah menyebutkan ada hambatan. Saya malah penasaran Pak Suhaimi, hambatan apa itu Pak? Karena kan mungkin kalau jalan tidak mungkin lancar aja, pasti ada riak-riaknya begitu. Seperti apa Pak? Betul, jadi memang salah satu kendala adalah keengganan masyarakat, ketakutan yang klasik di mana-mana itu ketakutan membayar pajak, Mbak. Baik. Ini menjadi isu yang dihadapi oleh semua kantor pertanahan. Dan yang kedua, kebetulan SHTPM ini kita menggunakan BBT di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tahun 2021, di mana di sana sudah dilakukan pengukuran sebelumnya dan sudah ada produk BBT sebelumnya, dan ini merupakan sisa-sisa dari SHT tahun 2020 dan tahun 2021.
Jadi kami harus ke lapangan lagi, penyuluhan sekali lagi, melengkapi berkas sekali lagi. Nah ini tidak mudah. Baik. Berbeda dengan tahun ini SHT, tahun ini BPT sekaligus Tahun 7 dikerjakan ditindaklanjuti ya. SHT. Jadi satu paket. Nah, jadi ini seperti 2 paket gitu. Nah, ini, tapi alhamdulillah di akhir tahun dengan semangat yang tinggi teman-teman Tanah Bumi bisa mencapai 100%. Itu yang sebenarnya diharapkan 100%. Nah, kembali ke Pak Suhaimi, di momen hari jadi kemarin juga ada program Kijang Mas dan juga aplikasi SDM. Seperti apa Pak? Bahkan selain 10.000 juga ada sekitar 68 ya Pak, atau 82. 82 begitu. Seperti apa ini Pak Kijang Mas? Baik, sebelum saya ke Kijang Mas, perlu kami sampaikan bahwa di Tanah Laut itu kami bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Jadi ada sharing dana, kami mendapatkan dana hibah sebanyak 10.000 bidang. Jadi target kami di Kalsel memang paling banyak. Baik. Jadi 21.200 bidang, yang 10.000 bidangnya itu diantaranya dibiayai oleh pemerintah daerah, penerbitan sertifikatnya. Itu kerjasama kelembagaannya. Kerjasama yang kedua bahwa Tanah Laut itu sudah meluncurkan program namanya Kijang Mas Tanah. Ya. Kijang Mas Tanah itu adalah kolaborasi layanan penunjang masalah tanah termigrasi di Kabupaten Tanah Laut. Mengapa kita sebut kolaborasi? Karena isu utamanya itu adalah ketika terjadi peralihan hak di bawah tanah-tanah ekstra migrasi yang dibeli oleh sesama termigrasi yang sejak tahun 80, 90 itu tidak dibuktikan dengan akte. Sehingga sekarang ini kesulitan dalam rangka pendaftaran peralihan haknya. Baik. Nah, ini kan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Akses masyarakat permodalan tidak bisa, jaminan kepastian hukum juga merasa tidak memiliki. Nah, konteksnya kemudian dari persoalan tersebut kita punya kesepahaman dengan pemerintah daerah, kemudian dengan Pengadilan Negeri Tanah Laut dan BPN, kita membuat MOU kerjasama yang melahirkan Kijang Mas Tanah itu. Nah, Kijang Mas Tanah itu adalah sidang terkait dengan putusan pengadilan, bukan penetapan, putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum kepada subjek hak yang sekarang memiliki melalui mekanisme sidang peradilan, kemudian yang jangka waktunya dalam waktu 7 minggu itu sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah bisa langsung dibalik nama di kantor pertanahan. Nah, dilakukan secara massal dan sidang juga di tempat di lokasi di desa. Baik. Nah itu Itu memudahkan masyarakat sekali ya. pasti karena masyarakat kadang-kadang ketika bicara peradilan seolah-olah sesuatu yang rumit, sesuatu yang susah, Ribet dan lain sebagainya. Nah, apalagi masyarakat transmigrasi kita tahu secara ekonomi juga menengah ke bawah, secara pendidikan hukum juga itu agak terbatas. Nah, sehingga lewat edukasi, sosialisasi, akhirnya program ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, kenapa ada ISDN? ISDN itu adalah suatu program yang dibuat ketika putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah kalau bahasa teknis hukumnya, maka saat itu aplikasi itu masuk. Maka Baik. nanti teman-teman di Pengadilan Negeri Tanah Laut, Pelihari, mengupload putusan di dalam aplikasi itu. Sehingga Jadi kami tinggal- tidak perlu lagi ngambil putusan ke pengadilan secara fisik. Sehingga kami sudah tahu, oh ternyata sudah berkekuatan hukum tetap. Nah kemudian masyarakat pun itu sudah membuat tanda tangan pendaftaran peralihan lebih dulu. Nah kemudian itu dibuat notifikasi. Jadi ketika berkekuatan hukum tetap putusan, itu sudah ada Sudah ke masuk ke SMS masing-masing aplikasinya. pemegangnya. Oke. Bahwa putusan perkara saudara sudah punya berkekuatan hukum tetap, silakan ke BPN. Nah ketika masuk ke BPN, pendaftarannya pun tidak langsung. Mereka nanti kami keluarkan SPS, dan SPS-nya sudah langsung terhubung ke handphone masing-masing pemilik tanah. Baik. Bahwa Berarti didaftarkan dulu di kantor masing-masing begitu ya? di kantor pertanian didaftarkan, tapi secara otomatis melalui program ISDN itu. Oke. Nah sampai dengan keluarnya sertifikat, itu pun juga kami notifikasi. Nanti menerima SMS di WA bahwa sertifikat peranak saudara atas nama ini telah selesai, silakan dapat diambil di kantor pertanahan. Jadi juga tanpa harus bolak-balik kantor Jadi juga ya. ini kaitan juga dengan zona integritas, bagaimana kita bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan sedapat mungkin tidak bersentuhan langsung bertatap muka antara pemberi layanan dan pengguna layanan. Sehingga tidak ada calo-caloan juga ya. Itu Pak, ya. tujuan Nah, utamanya. tadi kan sudah disebutkan bahwasanya ini hal-hal yang memudahkan, efisien, waktu efektif dan lain sebagainya. Seperti apa respon masyarakat ketika ada sosialisasi ini, Pak Suhaimi? Wah kami ketika bersama terutama leader sektor di pengadilan ya, kemudian juga Pak Bupati ketika Manunggal Tuntung Pandang suatu program menampung aspirasi masyarakat, kami tidak menduga animonya sangat luar biasa. Kita tahu di Tanah Laut itu hampir ada 50.000 bidang tanah termigrasi. Nah kemudian kita prediksi paling tidak 20% ini ada masalah seperti ini. Dan ternyata antusiasmenya luar biasa dan masyarakat
kita merasa bahagia ketika masyarakat menerima putusan, mendapatkan sertifikat. Responnya susah diceritakan. Ada raut kebak, bayangkan 30 tahun, 40 tahun mereka tidak punya kepastian. Dan Meskipun membayangkan memiliki pengadilan tanah ya. susah. Tapi ternyata ini bisa diterobos dengan program yang kita laksanakan bersama-sama dengan pengadilan dan pemerintah daerah ya. Kabupaten Tanah Laut. Baik, ke Pak Agus nih Pak. Seperti tadi kan sudah dijabarkan PTSL sudah ada beberapa persen begitu yang sudah ada di Tanah Bumbu. Seperti apa Pak sosialisasinya kepada masyarakat di sana Pak? Karena kan tidak semua masyarakat itu berpendidikan menengah ke atas begitu, bisa saja bahkan menengah ke bawah. Baik, sosialisasi itu pertama dilaksanakan pada saat sebelum pengukuran oleh pihak ketiga. Nah, jadi ada program selain pelatihan budatan, juga ada sosialisasi terhadap masyarakat. Nah, cuma ini harus disampaikan secara jelas bahwa kegiatan PTSL tahun ini sampai tahap mana. Jangan sampai masyarakat berpikiran ketahuannya masyarakat begitu sudah diukur itu Mbak langsung keluar sertifikat. Nah, itu. Nah, ini yang ternyata banyak salah persepsi di masyarakat. Nah, ini kita harus beri penjelasan secara jelas bahwa untuk tahun ini PTSL yang menghasilkan PBT belum menghasilkan sertifikat. Tidak bisa simsalabim bisa ya keluar ya. Jadi harus ditindaklanjuti lagi untuk program PTSL SHT-nya. Pertama, yang kedua, untuk yang SHT-nya untuk tahun yang PBT sebelumnya kami masih melakukan sosialisasi lagi. Karena ternyata ada anggapan seperti itu. Contoh di tahun 2020 PTSL PBT menghasilkan 20.000 PBT. Tapi target SHT di tahun itu cuma 5.000. Nah, sehingga ada 15.000-nya lagi ya. Nah, ini masyarakat sudah pada bertanya bagi yang antusias. Tetapi ada juga yang kurang antusias. Ya pasif aja ya. Karena ketakutan bayar PBB. Tapi tetap kita dengan sabar melakukan sosialisasi, penyuluhan supaya masyarakat itu tidak salah persepsi dan bisa mengikuti dan melaksanakan PTSL ini dengan baik, mulai menjaga tanahnya, memasang patok tanah, sampai melengkapi surat menyuratnya. Baik, tapi sejauh ini proses pengukur kan biasanya menjadi persoalan tersendiri bagi kantah masing-masing. Kalau di Tanbu seperti apa Pak? Karena kan juga tidak mungkin dalam waktu singkat mengukur, bisa saja ada sengketa dengan tanah sebelahnya, dengan bidang yang lainnya. Seperti apa Pak? Dalam kategori aman ini? Untuk PTSL SN yang sebanyak 1.700, alhamdulillah sudah selesai, tidak terjadi masalah yang berat. Tapi untuk yang PTSL PBT tahun 2022 ini kami memang ada hambatan sedikit Mbak. Karena proses lelang kami baru saja di akhir tahun ini. Dan minggu kemarin kami baru kontrak. Jadi nanti multi-years sampai ke tahun depan. Akan dilanjutkan ke tahun berikutnya. Dan kita saat ini sedang melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat untuk PTSL PBT yang tahun 2022. Baik, berarti lanjutnya nanti 2023 karena memang hari ini juga masih akhir Desember, kita tunggu saja di 2023. Betul. Yang penting antusias masyarakatnya luar biasa terhadap program Insya Allah PTSL. untuk desa-desa yang ini bagus. Baik, kita kembali mengulasnya di segmen ketiga Pak, bicara soal zona integritas dan juga seperti apa sih, karena juga kemarin dapat predikat ya, WBK. nanti WBK dari Kantah Tanah Laut begitu ya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Bincang Pertanahan. Ayo ke Posyandu. Saya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya ibu-ibu yang hamil maupun yang punya anak balita, supaya berkunjung ke Posyandu, karena di Posyandu banyak manfaatnya. Di sana ada pemantauan perkembangan kehamilan, ada pemantauan perkembangan balita dan bayi. Di situ juga ada KIE tentang gizi dan lain-lain. Jadi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita datang ke Posyandu. Ayo ke Posyandu demi anak yang sehat di benua kita Kalimantan Selatan. Kalsel sehat, Kalsel bergerak. Awali dari kita, selalu berkarya
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Menemani aktivitas pagi Anda, kami hadirkan beragam informasi teraktual seputar Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan. PPKM darurat atau saat ini dikenal dengan beberapa level direncanakan turut diterapkan di Banjarmasin beberapa hari. Bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut yang merendam 9 kecamatan mengakibatkan 20.147 jiwa tercapai. Api disebutkan berawal dari asrama Ibnu Abbas. Banjarmasin terus bergerak dan berusaha untuk bisa mengejar target vaksinasi untuk menghambat penyebaran COVID-19. Dalam program Duta Pagi, setiap hari Selasa hingga Sabtu, pukul 7 pagi, hanya di Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Balik lagi di Unik guys. Bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh, cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk. Berbagai resep-resep Yahud yang lagi viral sekarang. Piala Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor nggak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Pertana episode 10, yakni masih bicara soal zona integritas dan juga kerjasama antar instansi, masih dengan bicara dengan Bapak Suhaimi dan juga Pak Agus dari Tanah Laut dan juga Tanah Bumbu. Saya ke Pak Suhaimi dulu nih. Kemarin kan ada kunjungan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beberapa waktu yang lalu datang ke Kantah, Kabupaten Tanah Laut. Ngapain Pak? Kayaknya menteri terus ya Pak Agus ya? Seperti apa? Ya, jadi teman-teman dari Biro Fasilitasi Pengurusan Hak Atas Transmigrasi itu mendapat penugasan dari Dirjen Transmigrasi, ingin melihat langsung apa sebenarnya Kijangmas itu. Jadi kita diskusi dan kita sampaikan Kijangmas seperti yang saya jelaskan tadi. Dan menurut mereka bahwa pola ini adalah pola yang terbaik untuk saat ini. Karena kita tahu kan persoalan transmigrasi ini ada dua sebenarnya. Yang pertama proses penerbitan sertifikat transmigrasi pertama kali. Yang kedua proses peralihan tanah-tanah ekstransmigrasi. Nah yang ini kan khusus untuk tanah-tanah ekstransmigrasi dalam konteks peralihan haknya. Nah jadi dari Biro Fasilitasi Pengelolaan Atas Tanah itu mencoba memperdalam seperti apa mekanismenya, tata caranya, dan semuanya lah dilihat, ditinjau, kemudian kita diskusi panjang. Kebetulan kami karena sudah kolaborasi, jadi waktu itu kami juga bersama-sama dengan Pengadilan Negeri. Waktu itu yang ikut hadir adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanah Laut Pelihari. Nah di sana kita sampaikan tentang mekanisme Kijangmas Tala itu. Baik. Sampai dengan proses lahirnya sertifikat pendataan peralihan, dan pada saat yang sama juga mereka juga langsung ngecek lapang. Jadi yang dicek itu ada desa kait-kait baru, di interview sendiri bagaimana animo masyarakat, bagaimana kendala masyarakat, sampai dengan akhir proses penerbitan sertifikatnya. Tapi sejauh ini aman-aman saja ya Pak, apa yang disampaikan oleh masyarakat
Kalau kami baru? itu sekarang itu begini, kami sekarang tidak pernah men-setting satu keadaan. Oke, jadi memang apa Harus adanya. by system, Jadi apa adanya dan ya memang ini yang memang diharapkan oleh masyarakat. Dan tanggapan dari Kementerian Desa sangat positif sekali. Baik. Dan ini tidak hanya Kemendes ya, kami juga mendapatkan beberapa telepon di beberapa wilayah, terutama di Indonesia Timur, ada dari Jambi, kemarin ada dari mana juga, akan juga melihat bagaimana proses Kijang Mas Tala itu berjalan. Dan akan menjadi contoh juga ya, Ya, pilot project bagi yang lainnya. Bagi kami bagi kami itu makin banyak orang yang Ingin melihat tahu. itu nanti pasti akan banyak penyempurnaan. Nah, kenapa juga kami mentargetkan tahun ini sedikit, karena kami harus memitigasi di setiap tahapan, karena ini kan melibatkan 2 SOP. Satu SOP hukum acara di peradilan, satu SOP mekanisme yang ada di ATR BPN. Nah, jadi dalam prosesnya memang banyak perbaikan sehingga kami berharap juga bisa mendapat masukan yang positif untuk penyempurnaan bagusnya program nanti berjalan dengan baik. Baik, berarti terbuka saja jika memang ada hal-hal yang dikategorikan ada kritik dan lain sebagainya. Ke Pak Agus nih Pak, karena sesuai tema kita, zona integritas. Karena kan kalau kita masuk dalam suatu wilayah begitu ya, baik itu lembaga, instansi, ada tulisannya Anda memasuki wilayah zona integritas. Apa sih itu Pak kalau dari versi Pak Agus? Zona integritas itu Mbak adalah suatu komitmen bersama antara pimpinan kemudian dengan jajarannya untuk bisa memberikan pelayanan yang bersih, bebas dari BPK, wilayah bebas korupsi, dan BPPM, kemudian juga memberikan pelayanan yang cepat, pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Jadi intinya ada suatu pelayanan dan menghasilkan pelayanan publik yang bagus. Dan ada 3 unsur sebenarnya, komitmen dan pelayanan dan ada hasil yang begitu yang tinggal di masyarakat. Jadi ada 3 komponen. Baik, tapi sejauh ini kan ada komentar-komentar negatif dari netizen dan juga masyarakat ketika pengurusan tanah itu lama, ribet dan lain sebagainya. Berarti kan ini juga menjadi sebuah berbalik begitu dengan zona integritas. Seperti apa Pak Suhaimi? Jadi begini ya, benar tadi kata Pak Agus bahwa banyaknya pengaduan seputar layanan pertanahan. Tapi kita melihatnya tidak untuk dihadapkan, tapi kita melihatnya kita ini ingin mengukur argo kantor kita ini ada di mana. Baik. Nah, instrumen mengukur argo itu adalah saran masyarakat, kritik masyarakat, keluhan masyarakat, apapun itu yang dari masyarakat itu nanti yang kita timbang, kita pertimbangkan, kemudian kita susun nanti dalam bentuk strategi bagaimana kita memberikan atau menciptakan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, berarti memang ya mau tidak mau kita harus mendengar juga kritik-kritik itu ya untuk kemajuan suatu kantah. Wajib itu menurut saya harus kita dengar. Bagaimana penerapan zona integritas Pak di kantah Tanah Bumbu khususnya? Di Tanah Bumbu saat ini sudah dilaksanakan pencanangan zona integritas dan kemarin juga dilaksanakan internalisasi dan juga kerjasama dengan kelembagaan dan instansi. Jadi ini kita masih tahap pencanangan. Adakah kendala sejauh ini Pak untuk pencanangan zona integritas di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di kantah Tanah Bumbu? Bagaimana? Adakah kendala Pak sejauh ini? Karena kan ini menuju pencanangan ya kan? Ya pertama memang semua ada kendala dan melihat kantah yang lain bisa, tentu yang lain juga akan berpacu untuk bisa. Kendala-kendala ya biasa yang dihadapi Mbak, karena mengenai SDM, mengenai infrastruktur, mengenai kepercayaan pada masyarakat, berbagai kebiasaan yang dulu dengan sekarang. Nah, yang penting komitmen kita bersama jajaran bagaimana kita akan menuju lebih baik, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan murah. Apalagi kata Wakil Menteri ATR BPN bahwasannya ini dimulai dari yang terkecil dulu begitu sampai ke atas, jangan sampai di atasnya itu baru ke bawah begitu. Nah, bicara soal pelayanan, untuk di kantah Tanah Laut kan ini ada program namanya setiap hari Jumat ya Pak ya, atau kemarin yang saya baca begitu bahwasanya memang di Kabupaten Tanah Laut ini ada pelayanan-pelayanan tertentu di hari Sabtu. Seperti apa ini Pak? Ini apakah juga sebagai salah satu dari zona integritas? Ya, jadi salah satu poin penting dari zona integritas adalah ujungnya itu adalah peningkatan kualitas layanan publik. Nah, salah satu peningkatan kualitas layanan publik adalah
kita menciptakan inovasi yang gunanya itu memberikan kemudahan kepada masyarakat. Baik. Nah, kami banyak inovasi kami mungkin lebih dari 5, tapi beberapa yang ingin saya tegaskan. Yang pertama adalah Jumat Batua. Nah, Jumat Batua, JB, ya? kami menyebutnya JB. Jumat Batua itu adalah layanan sehari jadi untuk pendaftaran akta jual beli, waris, roya, SKPT. Nah, itu bagian dari komitmen tadi bahwa jajaran dan pimpinan dan bawahan itu berkomitmen untuk membangun itu. Nah, sehingga kalau satu hari otomatis tidak ada pungli, tidak ada mafia tanah, aparat yang melaksanakan juga tidak menunda-nunda. Karena selalu ada adagium, kalau bisa lama mengapa harus diperlambat. Kalau bisa lama mengapa harus dipercepat kan. Jadi Jumat Batua itu adalah suatu respon, adalah satu jawaban bahwa ATR BPN di Kalsel itu berubah. Salah satunya kita tunjukkan di Kalimantan Selatan. Kemudian juga ada program namanya Bersatu, yakni berikan layanan di hari Sabtu. Ya. Seperti apa ini, Pak? Ya. Ini saya kutip dari Instagram juga. Ya. Saya ingin mendengarkan langsung dari Pak Suhaimi. Jadi layanan Bersatu itu kan begini, bahwa kenapa juga kita memberikan layanan Jumat? Karena rata-rata masyarakat di Kabupaten Tanah Laut itu Senin sampai Kamis itu sibuk. Jadi dia tidak sempat untuk mengurus yang lain. Ya? Nah, hari Jumat itu mereka yang nelayan tidak ke laut, yang bertani tidak ke sawah, yang pekebun tidak ke ladang, sehingga ada waktu untuk mengurus. Makanya kami memilih temanya itu adalah Jumat Batua. Yang kedua, kenapa Sabtu? Itu nanti yang tidak sempat di hari Jumat, kami harapkan dia juga bisa mendapat pelayanan dari kami di hari Sabtu. Sehingga kami membuka layanan di hari Sabtu. Baik, karena ada berarti Jumat dan Sabtu. Memanfaatkan momen kekosongan masyarakat, bisa berurusan di hari Jumat, kemudian di Sabtu. Memang Sabtu biasanya pelayanan tutup ya Pak ya? Pelayanan tutup, ini layanan tambahan. Nah, kalau di Tanah Bumbu sendiri, adakah inovasi-inovasi Pak untuk memberikan pelayanan prima begitu kepada masyarakat? Saat ini secara pengemasan memang belum ada, secara dikemas dalam bentuk nama apa. Tetapi karena juga baru 2 bulan ya Pak Agus ya? Tapi ada tekad dan semangat yang luar biasa dari teman-teman. Apalagi ini di akhir tahun kami konsentrasi di semua proyek yang mengharuskan selesai di akhir tahun. Walaupun Sabtu Minggu tidak ada layanan kita buka, tapi tenaga teman-teman tetap tercurah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di akhir tahun. Karena sekarang ini laporan-laporan terbaca secara jelas Mbak di KKP. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini selesai sementara faktanya tidak ada second nggak ada upload. Nah, ini yang harus kami kejar di akhir tahun ini, hari Sabtu dan Minggu pun teman-teman tetap bekerja semua. Yang penting berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bicara soal WBK deh, ke Pak Suhaimi lagi. 6 Desember kemarin baru saja tinggal seminggu yang lalu begitu ya mendapatkan predikat WBK setelah yang banyak sekali begitu proses. Seperti apa Pak Suhaimi, dijelaskan dulu ini? Karena banyak juga ucapan di Instagram ya Pak ya. Iya, jadi memang yang pertama untuk keberhasilan Kantatala meraih WBK ini, yang pertama itu dukungan penuh dari Pak Kanwil. Pak Kanwil juga baik secara kedinasan, kadang saya gangguin, telepon, bagaimana kami minta masukan untuk pematangan kegiatannya. Yang kedua, teman-teman TPI, tim penilai internal dari Kanwil, dan juga TPI dari pusat. Nah, saya masuk Tanah Laut itu kan 2021 di bulan Februari, dan waktu itu memang sudah dibangun, sudah ada pencanangan. Nah, tapi kemudian kita coba untuk menyusun lebih detail. 2021 itu kita berhasil sebenarnya sampai maju ke desevaluasi di Jakarta. Tapi kita gagal di tahun 2021 dan kemudian kita perbaiki di tahun 2022 ini, dan alhamdulillah di tahun 2022 ini kita berhasil mendapatkan WBK-nya. Susah nggak sih Pak prosesnya, karena juga pasti tim seleksinya banyak, tim penilai dan lain sebagainya ini Pak? Ya, kalau dikatakan susah, ya susah. Dikatakan mudah, juga tidak mudah. Tapi yang pasti bahwa kami memang di-guiding dari pusat, dari Kanwil. Kemudian karena kami ini satu-satunya Kantah yang diusulkan, maka juga seluruh dukungan dari Kantah, termasuk Pak Agus itu memberikan dukungan penuh. Jadi memang ada 6 pokja yang harus dilibatkan ketika suatu kantor itu membangun namanya zona integritas untuk menuju WBK. Nah, pokja pertama itu adalah pokja manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan ini kan kalau dalam teori manajemen itu kita melakukan due diligence lah, kita melakukan audit sampai di mana posisi kita ini, sampai di mana persepsi masyarakat terhadap pelayanan kita,
dan sampai di mana kemampuan dari SDM kita untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Keluhan, saran, kritik itu bagian dari input yang sangat positif ketika kita membangun zona integritas. Nah, setelah ada manajemen perubahan, kita sudah mengetahui oh ternyata kita lemahnya di bagian sini, bagian sini, bagian sini. Adanya laporan pungli, tindakan aparat yang ini, respon tidak cepat, tanggapan pengaduan yang kurang. Nah, kemudian baru kita melakukan tata laksana. Bagaimana melakukan perubahan tata laksana ini? Ada inovasi-inovasi perubahan, bagaimana mekanisme tata cara pekerjaannya diperbaiki, SOP yang tadinya lama bisa kita percepat. Salah satunya Jumat Batua memangkas dari 5 hari menjadi 1 hari. Itu salah satu dari SOP-nya. Nah, kemudian kita masuk, ini kan sudah ada manajemen perubahannya, sudah tata laksana, siapa yang mengerjakannya? Di Pokja 3 inilah yang namanya manajemen kepegawaiannya. Nah, itu ditata SDM-nya, diberikan reward and punishment, ditingkatkan SDM-nya, kemampuannya, kita beri pendidikan, kita beri pelatihan-pelatihan khusus, misalnya service excellent kepada petugas-petugas front office kita, kemudian juga bagaimana manajemen media itu juga diberikan. Nah, setelah itu baru kita ke zona wilayah akuntabilitasnya. Di Pokja akuntabilitas itu semua kegiatan harus berbasis akuntabilitas, tidak bisa kegiatan itu tidak berbasis anggaran. Nanti ada pertanyaan, kok ini bisa selesai anggarannya dari mana? Nah, itu sudah tidak boleh lagi. Nah, kemudian juga kita ke Pokja pengawasan yang terpenting. Bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan diawasi. Karena setiap tahapan itu tentu saja ada masalah. Nah, misalnya ada orang-orang yang merasa tidak happy. Loh, kok sekarang zona integritas tambah susah sih? Kok tambah disiplin? Nah, itu bagian dari pengawasan, bagaimana mitigasinya. Nah, yang terakhir adalah outputnya adalah peningkatan kualitas layanan publik. Kita berharap kerja Pokja 1 sampai Pokja 5 nanti menghasilkan kualitas layanan publik yang lebih baik dari sebelumnya. Susah memang kalau sudah mengubah manajemen pekerjaan di dalam sana begitu. Biasanya kan dengan sebutannya lambat dan lain sebagainya, bagaimana dibikin cepat, lebih cepat lagi. Mungkin itu poinnya, Pak. Iya, dan kami perlu tegaskan ya bahwa zona integritas itu ibarat pekerjaan itu tidak mesti harus selesai. Ketika tidak selesai pun respon cepat menyampaikan tidak selesai karena apa, itu yang terpenting. Jangan sampai bahwa kalau zona integritas semuanya harus selesai, tidak, kan tidak mungkin berkas yang tidak lengkap. Berprogres, Pak ya. Berprogres, akuntabel, responnya cepat, dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada intinya kan zona integritas itu bagi kita ASN itu bingkai pertama adalah SOP, bingkai kedua itu adalah asesmen pemerintahan yang baik, fairness, kemudian tidak membeda-bedakan layanan, pengguna layanan. Bahkan kami di kantor pertanahan pun kami menyediakan tenaga untuk yang berkebutuhan khusus, misalnya yang datang tunawicara, kita ada MOU dengan SLB. Nanti kita temu janji, dia datang, kita bisa yang kayak di TV yang dengan kode-kode tertentu. Baik, kita kembali mengulasnya karena tidak mungkin Kantah, Tanbu dan juga Kantah Tanah Laut ini bekerja sendiri. Pasti ada instansi yang terlibat seperti pemerintah daerahnya, stakeholder, mungkin juga bisa melibatkan komunitas di masyarakat. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Bincang Pertanahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanah di sini pemiliknya siapa ya? Mama Ulon. Mak. Menang. Ini ada yang mencari pian. Bapak, sudah ada sertifikatnya belum, Bu? Lawasnya sudah bisi tanah ini. Bertahun-tahun udah mau umai tanah ini. Kan ada sertifikat. Jadi kalau misalkan saya mau membeli tanah Ibu, bukti kepemilikan Ibu apa ya, Bu ya? Ada SEG. Nah, pas tuh ada RT nah. Tanah pian kan itu karinya? Iya. Adalah surat-suratnya pian. Ada. Mbak apa nang ada? Segel beneran. Oh, segel aja. Oh, diulahkan kan jalan itu. Karijar. Ulun telepon kan dulu lurah lah. Nah, ini Bu Lurahnya datang ke buahnya. Assalamualaikum. Pentingnya sertifikat karena itu merupakan bukti kepastian hukum memiliki tanah, bukan hanya menguasai. Jadi untuk itu hal ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sehingga beliau meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang disebut PSL. Untuk biayanya pendaftarannya gratis dan pengurusannya pun juga gratis.
Mari kita sukseskan program PTSL Tanahku Sertifikatku. Kopi pentingnya lah. Oke. Nah, berapa gramnya nah? Alhamdulillah mereka Jepang. Cuman aku berduitnya nah. Hendak aku buka usaha juga. Nah, kami coba kayak aku semalam. Aku malah sertifikat tanah loh. Imbah tuh kugadarakan sedang buka usaha. Ya apa caranya Cil? Caranya semalam tuh aku bawa segel, KTP, KK, lawan PBB, imbah tuh langsung ke BPM. Imbah sudah penuh sertifikatnya, diantar petugasnya pulang ke rumah. Ya kan langsung orang pindah tutup BPM yang enak. Kalau kayak itu, aku mau sebagai kasih dulu ke rumah. Yes. Lu, itu belum bayar tuh. Mang, Pian belum bayar. Mang, Pian belum bayar. Kepastiannya sudah lengkap, perlu terimakan dulu untuk diproses. Nanti kalau sudah selesai jadi sertifikat, kemungkinan ada petugas kami yang datang ke tempat Pian untuk mengantarkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tempat bertamu di rumah Amang Sapri di mana ya? Kami orangnya nih. Nah, pas benar bertamuan dengan Amang Sapri, tiket pian sudah tuntung. Nah, ini sertifikatnya. Alhamdulillah. Cil, untung sertifikat lu jelek. Ya udah dua kalinya lah. Amun kayak itu bayar kopi yang semalam tuh. Nah, sampai kita di kantor pertanahan. Ya, jalan mas, jalan antar konten. Desa Yong lah. Nah, kebetulan di Desa Yong tahun ini ada kegiatan PTSL. Nah, benar Pak. Nah, itu PTSL Pak. Ada tahu lah apa itu PTSL? Pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi ini masyarakat dibebaskan dari biaya. Gasan mengolah sertifikat ini cukup membuat surat-surat pernyataan, pemberkasan data-data yuridis. Sedikit yang kita olah di kantor pertanahan semalam. Iya, alhamdulillah benar. Ini apa kayak lagi supaya aku anggar kau modal. Ay, makanya jarku sertifikat ini semalam kau bisa ulangkan. Gila. Selain melakukan penyertifikatan tanah secara massal, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin juga melakukan pendampingan kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat untuk memberdayakan tanahnya sebagai akses permodalan, guna mengembangkan usaha yang dimilikinya melalui kegiatan penanganan akses reforma agraria. Halo Mang, berapa ratus botol nih pian hendak nyaman ulun kirim nah. Terima kasih BPN. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam Bincang Pertanahan dan masih bicara zona integritas dan juga kerjasama antar instansi. Di segmen ketiga ini masih bersama dengan Kantah Kabupaten Tanah Laut dan juga Kakantah Kabupaten Tanah Bumbu. Ke Pak Agus dulu nih Pak, jauh-jauh dari Tanah Bumbu. Yang ingin saya tanyakan Anda, karena kan tidak mungkin Kantah Tan Budi berdiri sendiri. Pasti ada yang terlibat instansi-instansi lain ataupun stakeholder, bahkan Porkompinda. Seperti apa Pak sinerginya? Baik, terima kasih Mbak. Alhamdulillah untuk hubungan dengan Pemda dan Porkompinda di tahun 2022 ini ada dibentuk satu tim, yaitu tim penyelesaian masalah pertanahan ekstramigrasi. Jadi kasusnya sama dengan di Tanah Laut. Baik. Cuma penyelesaiannya yang berbeda. Kalau tadi di Tanah Laut dengan Kijang Mas, kami di Tanah Bumbu menggunakan pembatalan oleh Kakanwil. Dasarnya adalah bahwa tanah transmigrasi itu yang diberikan adalah tanah negara. Baik. Melalui hak pengelolaan diberikan pada transmigrasi. Tapi mereka ternyata meninggalkan lokasi dan sertifikat dijual belikan di bawah tangan. Nah, ini itu bisa dibatalkan. Menimbulkan masalah. Oke.
berarti secara hukum ini bisa dikatakan menjadi tanah negara akhirnya melalui proses pembatalan. Proses pembatalan ini telah dibentuk tim oleh Bupati waktu itu, melibatkan beberapa unsur termasuk transmigrasi, kemudian Kejaksaan, kemudian BPN, kemudian dibentuk tim membuat suatu penelitian, melibatkan RPD bersama Sematran, dan akhirnya dibentuklah CPCL. Siapa itu? Anggotanya adalah orang yang saat ini menguasai tanah itu dan memegang sertifikat masih tanah orang lain. Ini bagaimana ini menyelesaikannya ini? Nah, kalau di tanah laut dengan pusat pengadilan, peralihan, kalau di tanah bumbu dengan melalui mekanisme pembatalan oleh kepala kantor wilayah, selanjutnya diberikan hak kepada pemegang pada yang memanfaatkan tanah itu sekarang dan yang memegang sertifikat. Nah, jadi ini prosesnya berbeda. Cuma berarti pengalih tangan begitu ya, dialihkan. Istilahnya bukan beralih, tapi dibatakan sertifikat itu menjadi tanah negara, dan kemudian dengan rekomendasi Bupati yang diperoleh dari berdasarkan pada masyarakat dan TRAN, ini dibuatkan CPCL-nya orang-orang yang saat ini memegang sertifikat dan menguasai tanah itu, diberikan hak kepada mereka. Dan ini sekali lagi saya juga terima kasih pada Bapak Bupati dan jajarannya yang telah membantu masyarakat. Dan tahun ini ada 2 desa, itu Desa Wonorejo dan Desa Karangsari. Mudah-mudahan kedepannya akan kami kaji lagi tim ini melalui mungkin nanti melalui GTRA atau apa, kami kaji dan kami kaji lagi. Gitu. Untuk memberikan itu yang pertama. Yang kedua adalah pensertifikatan barang milik daerah, di mana dalam waktu 2 bulan lebih ini kita dituntut menyelesaikan 900 sertifikat. Di dalamnya dibentuk tim yang antara melibatkan Kejaksaan, dan saya ucapkan terima kasih sama Bapak Kejari Tanah Bumbu yang banyak mensupport terhadap pelaksanaan pensertifikatan barang milik daerah ini, dan juga Kasih Datun Padma yang mana nanti minggu depan ini insya Allah akan selesai sekitar 800 sampai 900 sertifikat barang milik daerah. Kalau sudah 900 selesai begitu ya, meskipun digenjot dalam waktu 2 bulan ekstra lagi. Alhamdulillah. Apalagi ditambah dengan program-program yang harus diselesaikan di akhir tahun 2022. Kalau dari Pak Suhaimi, kita juga tahu bahkan sudah diapresiasi oleh Menteri ATR BPN begitu, sinerginya dengan pemerintah daerah. Seperti apa Pak? Ada beberapa. Yang pertama PTSL tadi, kita MO-nya 30.000, dan tahun kemarin 2.500, 2021 2.500, tahun 2022 ini 10.000, dan tahun 2023 itu 15.000. Mudah-mudahan bisa berjalan. Yang kedua juga kita punya juga BMD dengan pemerintah daerah, dan sudah selesai 1023. Nanti insya Allah di akhir tahun 1045 sudah bisa kita serahkan kepada pemerintah daerah. Yang kedua yang Kijang Mas tadi, yang ketiga juga dengan Kejaksaan. Baik. Untuk pengurusan aset-aset tidak pidana. Kemudian kita juga ada dengan Pengadilan Agama terkait dengan penetapan perwarisan dengan sidang cepat ketika kita mensertifikati tanah-tanah PTSL yang bendanya itu masih hak bersama, belum waris yang dibagi. Juga ada kita kerjasamanya statistik. Setiap triwulan kita minta untuk dilakukan penilaian terkait dengan IKM, indeks kepuasan masyarakat, persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Sejauh ini seperti apa hasil IKM-nya nih Pak? Karena kan katanya juga diambil sampel secara acak ya kepada masyarakat yang datang mungkin ya ke Kantah. Seperti apa? Kalau mekanisme kerja dari teman-teman di statistik, mereka sendiri yang langsung mengambil uji petik terhadap layanan pengguna layanan. Dan alhamdulillah kalau nilai IKM-nya 100, nilai IKPA-nya 99. Dan ini angka real yang tidak kami setting, dan mudah-mudahan ini memang menggambarkan layanan yang real yang diberikan oleh Kantah Tanah Laut kepada masyarakat di Tanah Laut. Baik, karena memang waktunya sudah mepet. Saya ingin ke Pak Agus dulu nih Pak. Saya ada mengutip Pak, apabila bisa bantu kita bantu dengan maksimal. Kalau pekerjaan itu mudah, kita permudah lagi. Kalau bisa dipercepat, dipercepat lagi. Jelas katanya dari Raja Juli Antoni. Seperti apa Pak menerjemahkan itu? Mampukah Kantah Tanah Bumbu melakukannya? Insya Allah mampu Mbak. Sebenarnya kalau
kalau bisa kita bantu. Sebenarnya kita ini bukan memberi bantuan. Baik. Itu sebenarnya sudah tugas kewajiban kita. Nah, sehingga kita tidak perlu memberikan bantuan, tapi adalah tanggung jawab dan tugas kita. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita laksanakan. Jadi bukan lagi bantuan. Yang kedua, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, ini itulah moto BPN sekarang ada 3. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu zaman-zaman bahula. Zaman sekarang dulu bukan, kala ya. Zaman dahulu, sekarang bukan waktunya lagi seperti itu. Dan selanjutnya kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Nah, dan ini terbukti dengan kegiatan BPN secara keseluruhan semua kantor, karena pekerjaan PTSL contohnya yang begitu besar di akhir tahun itu real. Ada target-targetnya. Selesainya memang real, tidak hanya angka-angka saja. Artinya kalau sebelumnya masih molor-molor di tahun berikutnya, tahun ini tidak. Nah, itu sudah kita buktikan. Begitu juga dengan pelayanan-pelayanan yang rutin. Memang saya setuju dengan 3 hal itu tadi. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Kalau dengan biaya murah, malah bahkan gratis, kenapa harus biaya mahal kan gitu? Ini kenapa tidak dimanfaatkan begitu ya ketika ada program PTSL yang gratis ini sendiri? Kalau Pak Suhaimi, seperti apa mengartikannya Pak? Kalau Kantah Tanah Laut mengartikannya, tagline kami jawab tagline. Bahwa kami punya tagline Kantah Tala Unggul. Nah, kalau ada Gium yang tadi mengatakan kalau bisa cepat mengapa diperlambat, kalau bisa lebih cepat lagi kenapa diperlambat. Kalau kami itu punya tagline namanya Kantah Tala Unggul. Unggul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, unggul dalam inovasi layanan, unggul dalam kedisiplinan, unggul dalam penyelesaian sengketa dan inovasi di dalam setiap pekerjaan yang kami berikan. Jadi itu menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi. Seperti motonya begitu, cepat, berkualitas dan juga tangguh. Ya, nah, tidak juga kita bisa menggampangkan, tapi memang harus cepat dan berkualitas. Kalau cepat tanpa kualitas, ya berarti percuma kita juga ya, Pak. hanya mengedepankan kuantitas, tapi kita tidak bicarakan kualitas. Baik. Nah, karena memang kita berada di segmen akhir ini begitu, karena panjang juga bicara kita zona integritas. Saya ke Pak Suhaimi lagi nih, karena tidak mudah Pak mempertahankan WBK ini. Predikat yang prosesnya pun panjang, banyak drama yang harus dilalui. Seperti apa ini Pak? Jadi zona integritas itu kan tadi definisi ada komitmen bersama ketika kita menuju wilayah bebas korupsi. Saya melihatnya, menerjemahkannya ini sebagai pintu masuk sebenarnya. Ini baru tiket masuknya. Nah, jadi dengan predikat zona integritas ini mewajibkan, mengharuskan semua komponen yang ada di dalam Kantah Tanah Laut ini untuk mempertahankan dan harus menjadikan ini sebagai budaya. Budaya kerja. Karena 2 hal di dalam zona integritas itu adalah adanya perubahan budaya kerja dan adanya culture dan kemudian ada mindset. Nah, jadi mindsetnya sudah harus WBK bahwa ke depan bahwa birokrasi yang bertele-tele, yang hal-hal yang menyebabkan layanan terhambat itu sudah harus dihilangkan. Dan itu saya harusnya tidak karena sosok kepala kantor, itu artinya ini harus by system. Siapapun nanti kepala kantor itu memang harus sudah berjalan dengan baik. Siapapun nanti yang mengganti pejabat pengawas yang ada di situ, itu by system harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang kita tetapkan. Saya sependapat karena ini tadi bicara soal budaya anti korupsi yang diterapkan di Kantah, siapapun pejabatnya tetap harus membudayakan itu. Kalau Pak Agus, optimiskah Pak mengikuti jejak dari Kantah Kabupaten Tanah Laut Pak untuk mencapai predikat WBK ini sendiri? Insya Allah optimis. Insya Allah optimis. Karena ini juga langkah awal pintu gerbang dan tidak menutup kemungkinan kantah-kantah yang lain juga akan mengikuti. Terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Tanah Bumbu, khususnya program PTSL dan lain sebagainya. Mungkin juga kepada stakeholder yang sudah mendukung program dari Kantah Tanah Bumbu. Silakan Pak Agus. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu, kemudian Bapak Kejari dan Bupati yang lainnya yang telah memberikan spot yang luar biasa terhadap BPN dalam melaksanakan program-program yang dilaksanakan, antara lain seperti PTSL dan persikatan barang milik daerah. Yang kedua, kepada masyarakat, tolong sekali lagi mumpung ada kesempatan, gunakan kegiatan program PTSL ini sesuatu yang positif. Jangan takut dengan pajak, jangan takut dengan bayangan-bayangan yang menakutkan,
akan sertifikat. Silahkan pasang patok tanahnya masing-masing, buatkan surat tanahnya bagi yang belum, dan segera sertifikatkan tanahnya untuk yang sudah terukur. Itu harapan saya. Baik, karena ketika sudah memiliki sertifikat, kekuatan hukum tetapnya ini luar biasa juga begitu. Jangan sampai kita punya lahan tapi tidak punya surat menyurat. Terakhir ke Pak Suhaimi, apa mungkin disampaikan kepada masyarakat ataupun closing statement di dialog kita hari ini? Saya ada dua ya. Yang pertama, WBK yang kami raih ini pastinya tidak kerja sendiri. Ini kerja kolaboratif dari Kementerian ATR BPN, dari Kanwil, pengguna layanan, stakeholder. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya kepada kami, dan kami akan berusaha untuk lebih memperbaikinya. Yang kedua, terhadap program strategis seperti PTSL, dukungan penuh dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Porkompimda, terutama Pak Kapolres dan Pak Kejari, beserta jajaran, ini memang luar biasa. Karena di setiap penjuluhan PTSL kami selalu didampingi oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Dari Pemda juga hadir, sehingga ini memudahkan transfer komunikasi kepada masyarakat, sehingga dari pajak pun juga hadir, sehingga hambatan-hambatan yang kita prediksikan akan terjadi ini kita bisa minimalisasi pada saat itu juga, supaya tidak berkembang dan akhirnya membuat satu opini yang menyebabkan gagalnya nanti kami dalam proses pencapaian target yang sudah kami tetapkan. Baik, tentunya ini luar biasa. Berarti sejauh ini Kantah Tanah Bumbu dan Kantah Tanah Laut sinerginya luar biasa dengan pemerintah daerah masing-masing. Terima kasih dua narasumber saya, yakni bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Tanah Bumbu Bapak Agus Sugiono SHMH, kemudian juga Kepala Kantor Pertanahan Tanah Laut Dr. Ahmad Suhaimi SOS SHMHMM telah berbagi di program Bincang Pertanahan di episode 10 kali ini, tentunya dengan tema menarik, zona integritas dan juga kerjasama antar instansi. Semoga dialog kita pada hari ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Akhir kata, saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Kita pun juga harus melihat dan mengkaji dan memantau batasan-batasan itu. Dan kalau kita berada dalam batasan yang tinggi, maka kita turunkan juga